Herman Willem Daendels, nama yang mengingatkan kita pada sosok yang tegas dan berwibawa dalam sejarah Indonesia. Dikenal karena pembangunan jalan raya pos yang membentang di Pulau Jawa, Daendels sering digambarkan sebagai pemimpin yang kejam dan menerapkan kerja paksa secara besar-besaran. Jalan ikonik ini dibangun antara tahun 1908 dan 1911, menghubungkan Anyer di Jawa Barat hingga Panarukan di Jawa Timur. Jalan ini menjadi bukti ambisi Daendels dan kenyataan keras pada masa itu. Namun, penelitian sejarah terbaru menantang narasi sederhana ini. Meskipun kerja paksa tidak dapat disangkal merupakan bagian dari pemerintahan kolonial, temuan terbaru menunjukkan gambaran yang lebih rinci tentang pembangunan jalan tersebut. Bukti-bukti menunjukkan adanya sistem pembayaran untuk pekerja, pengawas, dan bahkan persediaan makanan. Temuan ini memperumit keyakinan lama tentang eksploitasi yang meluas. Terlepas dari temuan ini, masih ada potongan teka-teki yang hilang. Catatan yang mendokumentasikan pembagian upah terakhir kepada para pekerja tidak ada, meninggalkan ketidakpastian. Apakah korupsi dalam pemerintahan kolonial atau pejabat lokal menyebabkan para pekerja tidak menerima upah yang seharusnya? Pertanyaan ini terus memicu perdebatan di antara para sejarawan dan memicu penilaian ulang yang berkelanjutan terhadap warisan Daendels. Selain jalan raya pos, Daendels juga memulai serangkaian reformasi ambisius yang bertujuan untuk memodernisasi administrasi kolonial dan memberantas korupsi yang merajalela. Mengambil inspirasi dari model pemerintahan Eropa, ia berusaha menetapkan batas-batas administrasi yang lebih jelas, menerapkan sistem hierarki otoritas, dan memperkenalkan hukum baru. Salah satu langkahnya yang paling signifikan adalah integrasi penguasa lokal ke dalam birokrasi kolonial. Dengan menawarkan gaji tetap dan mengurangi otonomi tradisional mereka, Daendels bertujuan untuk mengekang kekuasaan mereka dan mengurangi praktik korupsi. Namun, langkah ini mendapat perlawanan yang cukup besar dari elit lokal yang melihatnya sebagai pelanggaran terhadap hak adat mereka dan ancaman terhadap otoritas mereka. Upaya anti-korupsi Daendels menjadi sangat keras dengan diberlakukannya hukuman berat, termasuk hukuman mati, bagi pejabat yang terbukti bersalah melakukan penggelapan. Meskipun dimaksudkan untuk mencegah korupsi, tindakan drastis ini semakin memicu kebencian dan perlawanan di antara mereka yang terbiasa bertindak tanpa hukuman. Inti dari kebijakan ekonomi Daendels adalah dorongan untuk memaksimalkan produksi kopi di Jawa, komoditas yang sangat dihargai di pasar Eropa. Untuk mencapai hal ini, ia membentuk Inspektur Jenderal Tanaman Kopi, sebuah badan baru yang kuat yang bertugas mengawasi semua aspek perdagangan kopi. Pemerintahan Daendels juga berusaha untuk menghilangkan perantara dalam perdagangan kopi, dengan harapan dapat meningkatkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Namun, kebijakan ini yang dimaksudkan untuk merampingkan industri kopi, justru memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Dengan menyingkirkan perantara lokal, Daendels mengganggu jaringan yang sudah mapan dan mengasingkan penguasa lokal yang telah mendapatkan keuntungan dari peran mereka dalam perdagangan. Hal ini menyebabkan meningkatnya ketegangan dan perlawanan lebih lanjut terhadap pemerintahannya. Ironisnya, meskipun ada perbaikan infrastruktur seperti jalan raya pos, produksi kopi menurun selama masa jabatan Daendels. Hubungan yang tegang dengan elit lokal, ditambah dengan perlawanan yang terus-menerus terhadap penanaman paksa, menghambat produktivitas dan pada akhirnya merusak tujuan ekonominya. Pemerintahan Daendels di Indonesia dari tahun 1928 hingga 1911 bertepatan dengan periode yang penuh gejolak dalam sejarah Eropa, Perang Napoleon. Belanda, di bawah kendali Prancis, menunjuk Daendels untuk melindungi wilayah jajahannya dari serangan Inggris. Periode pengaruh Prancis ini sering diabaikan dalam sejarah Indonesia, tetapi ini merupakan interaksi yang signifikan dari kekuatan global. Pengganti Daendels, Johannes van den Bosch, membalikkan banyak kebijakannya, terutama yang berkaitan dengan penguasa lokal. Berusaha untuk memulihkan stabilitas dan meningkatkan produksi kopi, Van den Bosch mengembalikan beberapa hak istimewa kepada elit lokal dengan harapan dapat mendorong kerjasama daripada paksaan. Pemerintahan Daendels, meskipun singkat, memiliki dampak jangka panjang. Reformasinya, meskipun seringkali keras, meletakkan dasar bagi negara kolonial yang lebih terpusat dan birokratis. Penekanannya pada infrastruktur, terutama jalan raya pos, membentuk perkembangan Jawa.
Namun warisannya juga terkait dengan kebrutalan pemerintahan kolonial dan eksploitasi yang melekat dalam pengejaran keuntungan. Memahami kompleksitas era Daendels menawarkan wawasan berharga tentang kekuatan yang membentuk masa lalu Indonesia dan terus bergema hingga saat ini.